Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Mana suaranya? Selamat pagi. Iya, pagi, oke. Sehat semuanya? Iya, oke, puji Tuhan. Senang banget ya kita bisa kumpul lagi di tempat ini untuk beribadah, untuk ikut MFF di minggu kedua bulan Desember ini. Semoga semuanya masih tetap semangat ya, meskipun udah dekat-dekat libur ya, biasanya hawa-hawanya udah mulai lemes, tapi kita nggak boleh lemes, kita harus tetap semangat, terutama hari ini untuk beribadah. Nah teman-teman, sebelum kita mulai MFF ini, saya mengundang kita semua untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Ayat pembuka kita hari ini terambil dari 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Mari kita bangkit berdiri, kita melakukan panggilan beribadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita buka ibadah ini dengan menyanyikan segala puji syukur. Yang mau tepuk tangan, boleh tepuk tangan ya. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
Saudara-saudara sekalian boleh duduk kembali. Saya akan buka ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena berkat dan penyertaan-Mu bagi kami semua secara khusus selama 1 minggu kebelakang ini. Terima kasih atas waktu-waktu kami untuk bekerja, untuk belajar, waktu-waktu senang maupun susah, dan waktu untuk bersekutu bersama untuk memuji dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang sebentar lagi akan diwartakan. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah ini agar dapat membawa kesegaran bagi iman kami dan juga dapat menjadi berkat bagi masing-masing dari kami. Tuhan juga berkati Prof. Ilik yang nanti akan membawakan firman. Kiranya firman yang beliau beritakan dapat berdampak bagi kami dan menjadi inspirasi bagi kami dalam menjalani kehidupan kami di kemudian hari. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini hanya di tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita masuk ke pelayanan firman kita dengan tema kekuranganku dipakainya yang akan dibawakan oleh Prof. Ilik, rektor kita. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu dari NKB 49, Tuhan yang Pegang. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Sekali lagi kita nyanyikan bait doa. Makin lama perjalanan, makin tinggi apunan, dan bebanku makin ringan, makin nampak langkah. Di sana lapang abadi, tiada tangisan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita dapat bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ada Prof. Ilik, dipersilahkan.
Selamat pagi menjelang siang, Shalom buat kita semua, Bapak Ibu, adik-adik. Pertama-tama saya mohon maaf karena sudah beberapa kali mestinya saya membawakan renungan di Maranatha Fellowship, tetapi kebetulan bentrok terus acaranya, Ibu ya. Namun saya bersyukur pas hari ini bisa dan topiknya buat saya tidak perlu persiapan. Karena memang saya mengalami sendiri dalam perjalanan hidup ini, banyak sekali kelemahan saya justru Tuhan berkenan pakai. Nanti akan saya coba share, namun pertama-tama terima kasih untuk kehadiran Pak Pendeta Suryaman. Pak Pendeta ini sedang sabbatical leave dari gereja di Banjar, sekarang di RSUKM, juga Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa yang kami cintai, juga Bapak Ibu para tendik yang kami kasihi. Marilah kita sebelum membaca firman Tuhan, sekali lagi berdoa, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas pagi yang indah ini. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kesempatan berkumpul pada pagi hari ini. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Karuniakan Kau yang menyertai kami semua, Roh Kudus yang menerangi kami, sehingga apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada hamba dan setiap kami di sini boleh tersampaikan dengan baik oleh pertolongan Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai dengan membaca firman Tuhan. Mau jalan. Ya, terima kasih. Tolong dibantu ya. Firman Tuhan diambil dari Yeremia 1 ayat 4 sampai 10 yang bunyinya demikian. Bapak Ibu adik-adik, ada di slide yang saya baca ini dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Tuhan memanggil dan mengutus Yeremia. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, adik-adik semua. Apa yang dapat kita pelajari dari perikop ini? Tuhan memanggil dan mengutus Yeremia. Apa respons Yeremia pertama kali, Bapak Ibu, adik-adik? Itu ada di ayat 6 ya. Yeremia menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda. Nah, jadi waktu dipanggil,
minta Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yeremia tidak langsung menjawab siap gitu ya Bapak Ibu adik-adik ya. Sekarang kan kalau disuruh apa-apa siap. Selevel Yeremia saja mengatakan, Tuhan aku tidak pandai bicara. Tetapi itu tidak masalah buat Tuhan Bapak Ibu ya. Di ayat-ayat berikutnya kita baca Tuhan memperlengkapi Yeremia, Tuhan memperlengkapi kita semua adik-adik. Jika dipanggil Tuhan, pasti Tuhan akan melengkapi kita. Tolong next slide apa bisa? Ya, ini selain Yeremia banyak di Alkitab itu contoh-contoh bagaimana Tuhan memanggil, mengutus hambanya, tidak langsung jawabnya ya, apalagi siap Bapak Ibu ya. Bahkan Musa, kita tahu Musa itu seorang yang sangat pemberani Bapak Ibu adik-adik ya. Contohnya waktu bangsanya ada yang orang sebangsanya yang dibunuh, langsung Musa membalas ya, pemberani sekali sampai lari keluar dari Mesir. Namun waktu dipanggil Tuhan untuk diutus membawa bangsa Israel kembali dari tanah Mesir, apa jawab Musa adik-adik? Ya saya langsung saja itu bisa dibaca di Keluaran 4 ya. Namun di situ Musa terus menjawab Tuhan. Intinya tidak mau, bahkan minta tanda-tanda. Tanda-tandanya pun sudah dikasih berkali-kali masih tidak mau. Sampai akhirnya di ayat 14 dikatakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Intinya mirip dengan Yeremia tadi. Musa beralasan ke Tuhan tidak bisa bicara, tidak pandai bicara. Pemimpin kan harus pandai bicara ya, adik-adik, Bapak Ibu ya. Tapi itulah juga yang to some extent tentu beda kadarnya. Saya mengalami adik-adik ya, saya untuk berdiri di depan seperti ini sampai sekarang bukan hobi saya. Kalau boleh milih saya itu pilih duduk paling belakang sana. Itu karakter yang nggak hilang ya di saya. Saya senang sebagai follower begitu. Namun ya ternyata Tuhan menempatkan saya sampai posisi sekarang. Mungkin nanti saya perlu cerita sedikit bagaimana pertumbuhan saya ya di dalam mengikut Tuhan. Lanjut. Ya, Tuhan memakai kelemahan saya juga Bapak Ibu ya. Mungkin kelemahan Bapak Ibu adik-adik juga dipakai Tuhan. Itu saya tadi baru mendapatkan gambar yang menarik Bapak Ibu ya, diambil dari 2 Korintus 12 ayat 9 ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, ke Paulus itu ya Bapak Ibu, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya. Pasti kita semua sudah pernah membaca, mendengar ayat itu. Mari kita hayati Bapak Ibu untuk menjadi kekuatan kita. Saya seorang yang flekmatik, saya pernah share ya, flekmatik itu ya tadi, ciri-cirinya senangnya follower, senangnya di belakang begitu ya, nggak mau nerima tanggung jawab, biar orang lain sajalah begitu ya. Tetapi ternyata di dalam perjalanan saya banyak sekali malah sebaliknya Tuhan berikan latihan-latihan dalam proses kehidupan saya. Namun ada ayat
yang selalu saya hafal ya dari Filipi 4 ayat 13 yang selalu menguatkan saya di setiap saat, di setiap apalagi sedang merasa kesulitan, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam bahasa Inggris terjemahan bebasnya, I can do all things in Him who strengthens me. Itu saya tulis di tugas akhir maupun tesis saya dulu itu firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 13, karena saya selalu mendapatkan kekuatan baru waktu mengingat firman Tuhan ini. Lanjut. Nah, ini beberapa kelemahan saya, banyak sebenarnya. Ini hanya saya pilih 3 saja, karena sedang mendapat tugas sebagai rektor di Maranatha. Pertama terkait leadership, nanti saya akan cerita kalau ada waktu tentang studi saya. Yang terakhir itu nggak tahu itu kelemahan saya juga dulu, tapi Bapak Ibu ya. Tapi ya mungkin kalau kurang relevan saya skip, tapi kayaknya ada Pak Robi jadi masih relevan ini ya Pak Robi ya. Nanti saya share sedikit. Ya, tentang leadership dulu Bapak Ibu. Saya sekali lagi tipe flekmatik berat ya. Sejak kecil itu senangnya menjadi pengikut. Bahkan kalau sekarang kan masuk musim Natal ya, saya ingat sekali. Kalau pas rapat panitia Natal kebagian entah perlengkapan, entah dekorasi, itu wah nggak bisa tidur saya itu Bapak Ibu ya, karena menganggap itu tugas yang maha berat begitu ya, waktu saya SMA maupun mahasiswa gitu ya. Tapi ya itu harus saya terima begitu ya, saya terima, masa mau enaknya saja, ikut perayaan saja tapi nggak mau ikut repotnya begitu ya. Tapi saya sangat terganggu terus terang Bapak Ibu, hanya dengan tugas kecil, bukannya nggak mau tapi merasa nggak mampu, gimana ya begitu ya, banyak gimana iyanya saya itu Bapak Ibu ya. Namun terus Tuhan latih sampai lulus kuliah menjadi dosen, bukan pilihan saya juga sebenarnya menjadi dosen. Saya itu dulunya ingin masuk Akabri, Bapak Ibu, adik-adik tahu Akabri enggak ya? Sekarang namanya apa ya? Yang jadi tentara polisi itu apa ya? Akmil, zaman dulu Akabri, itu cita-cita saya Bapak Ibu. Kalau saya cerita ke istri saya dulu cita-cita Akabri lah. Wah, istri saya langsung syukur nggak jadi ya, kalau jadi nggak bakalan jadian kita. Yaitu istri saya rupanya malah cocok dengan saya apa adanya ya. Jadi pendek kata, waktu berkarir sebagai dosen itu dilatih mulai menjadi sekretaris prodi, kaprodi, terus dulu masih ada jurusan, sekretaris jurusan, ketua jurusan, wakil dekan, akhirnya kira-kira 10 tahun yang lalu, beberapa rekan, ada Bapak Pendeta juga yang mendorong saya untuk mengambil tugas sebagai rektor di Maranatha. Itu kira-kira 10 tahun yang lalu, adik-adik, Bapak Ibu. Dan saya dengan berat hati tidak menyanggupi karena saya merasa belum bisa ya, nggak bisa lah jadi rektor, bagaimana saya kan bicara saja juga susah gitu ya. Sekarang mungkin nggak begitu susah karena sudah terpaksa harus sering bicara ya adik-adik ya. Tapi awalnya begitu, saya minta waktu untuk menyiapkan diri dulu begitu ya. Akhirnya tahun 2020 jadilah saya bertugas di Maranatha. Tadi saya cerita ke Pak Pendeta, tanggal 2 Mei 2020 dilantik, gambarnya yang itu, terus minggu depannya lockdown adik-adik ya, sampai
2 tahun lebih, jadi saya ini rektor lockdown masa sulit bersama adik-adik Bapak Ibu dosen teknik. Namun puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan sendiri, di dalam kelemahan saya, Tuhan turut bekerja, ya, turut bekerja. Saya senang lagu apa itu, Waymaker. Nah, kalau adik-adik tahu ya, Waymaker ya, Waymaker. Saya pengen nyanyi nih, tapi suaranya sumbang nanti malah diketahuan Pak Albert saya. Waymaker, tapi kata-katanya bagus ya. Nanti tolong Pak Robi nyanyikan ya, Waymaker. Waymaker, terus apa itu? Miracle Worker, ya, Miracle Worker. Apa deh? Promise Keeper, Light in the Darkness. Oh my God, that is who you are. Ya, itu lagu yang menguatkan saya ya, karena di bait berikutnya itu baik kita rasa, baik kita sadar atau enggak, Tuhan itu turut bekerja. He's working ya, gitu kan ada kata-kata itu. Tuhan bekerja. Kadang enggak kita minta saja, Tuhan bekerja. Kita berdoa terbatas, Tuhan tahu apa yang kita perlukan, gitu ya. Jadi lagu Waymaker itu saya senang sekali. Saya nggak bisa nyanyi. Belakangan saya nyanyi I Sing Praises to Your Name ya, itu bagus juga. Saya selalu kalau di kamar mandi itu menggumam itu adik-adik. Kalau di sini ini, wah sayang talenta saya bukan untuk nyanyi, padahal saya senang sekali itu ya. I give glory to your name, oh Lord. Ya, itu luar biasa sekali, selalu menguatkan. Jadi itulah saya sekarang berdiri di sini menjadi rektor, apalagi cita-cita, mimpi aja nggak pernah terbayang, juga nggak pernah adik-adik ya. Jadi pesan saya ke adik-adik, mumpung sedang studilah semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Jangan seperti saya dulu tahun pertama IP saya 2,0 persis adik-adik, 2,0 ya. Terus waktu sarjana muda, dulu masih ada sarjana muda ya, sarjana itu 9 semester. IP saya naik jadi 2,5. Terus pas lulus sarjana IP saya jadi 3,1. Sehingga bisa dapat beasiswa, saya melanjutkan ke Kyoto University ya dengan beasiswa Membusho. Terus S3 dapat AUS-8 ya, sekarang namanya itu apa ya, Australian Award barangkali ya, belajar ke Australian National University. Nah, jadi berangkat dari yang tersiok-siok saya adik-adik ya, SMA-nya juga SMA kampung gitu ya. Nah, sekarang mungkin nggak kampung, saya dari Karanganyar Solo ya, tempatnya Pak Ganjar. Maaf ini bukan kampanye ya, kebetulan satu desa, satu desa. Ya, jadi waktu itu masih desa sekali ya. Datang ke Bandung, yang lain sudah tahu pelajaran macam-macam, kami belum, sehingga kami mendapatkan matrikulasi. Saya hasil matrikulasi, jadi di sini ada Bapak Ibu dosen juga tolong adik-adik yang perlu pelajaran tambahan dilayani ya, dilayani. Jadi bagus sekali Maranatha ini punya ICE, Integrity, Care, Excellence. Saya selalu menyampaikan di banyak kesempatan kalau kita benar-benar care, mestinya tidak ada yang drop out di Maranatha ini ya. Drop out kan biasanya dua hal, satu masalah akademik, dua masalah ekonomi. Nah mestinya dua hal itu Maranatha dengan care-nya bisa menghandle dengan baik. Kalau keuangan itu berkat Tuhan melimpah pada Maranatha sehingga bisa membantu yang memang memerlukan melalui adik-adik yang kebetulan dari keluarga mampu ya, itu
kalau ada yang bilang uang kuliah di Maranatha mahal, bagi yang bisa bayar, tapi itu digunakan untuk subsidi silang adik-adik ya. Tentu juga untuk fasilitas yang adik-adik nikmati sekarang ya. Dan kami membuat policy zero dropout ya, zero dropout policy, dan itu mulai dapat dirasakan dari tahun ke tahun jumlah dropout di Maranatha semakin berkurang. Jadi semangat adik-adik ya bersama Bapak Ibu dosen yang semua care. Oh berarti saya sudah menyentuh yang kedua ya, studi ya, coba klik. Nah itu dari IP 2,0 ya, 2,0 kalau adik-adik IP-nya seperti saya, jangan kecil hati, semangat. Tuhan mampu ya memakai keterbatasan kita sebagai kekuatan. Itu potret tahun 2005 ya. Terlihat ya itu ya, Agustus 2005 ya. 2006, 5 atau 6 itu Pak Robi. Ya, mata saya kurang jelas itu. 2006. Mungkin ada yang baru lahir ya, kalau adik-adik ya. Nah, saya bisa masuk ke Istana Negara. Ya, waktu itu presidennya masih Pak SBY, mendapat penghargaan apa itu, peneliti utama terbaik nasional. Bayangkan adik-adik dari IP 2,0 adik-adik ya. Itu beruntun, tahun-tahun itu beruntun, tahun berikutnya itu di minggu yang sama ya, tahun 2007 itu kira-kira bulan Juni waktu itu ya. Di minggu yang sama itu ada 3 hal besar terjadi di diri saya, menurut saya adik-adik ya. Pertama saya bisa mengumpulkan uang beli mobil baru. Wah, di minggu itu adik-adik ya. Saya masih ingat beli Innova baru. Pas jalan di kampus dapat telepon dari Habibie Center. Saya dinyatakan dapat Habibie Award tahun 2007. Nah, itu kan kayak Nobelnya Indonesia ya. Terus di minggu yang sama saya ditelepon SK guru besar saya turun. Itu saya jalan kaki itu seperti melayang adik-adik ya. Seperti melayang, nggak percaya ini terjadi apa dengan diri saya. Ya, itu karena saya benar-benar merasakan semuanya kasih karunia Tuhan, ya, bukan kekuatan saya sama sekali jauh. Saya tidak merendahkan diri, saya memang begitu. Memang ya nggak mampu sebenarnya ya, nggak mampu, tapi Tuhan mampukan. Nah barangkali yang perlu bagaimana prosesnya, kan nggak ujuk-ujuk begitu ya adik-adik ya. Nah prosesnya itu waktu saya kuliah, pertama kali jauh dari orang tua, tumpuan saya itu di Komsel, kelompok kecil ya adik-adik ya, ikut pemahaman Alkitab. Nah ini adik-adik bagus sekali kalau sudah ikut Komsel, kalau belum silahkan ikut. Disitulah saya bertumbuh ya, tentu hari Minggu ke gereja juga hari Jumat, persekutuan seperti ini. Saya selalu hadir ya, dan di Komsel itulah dibimbing oleh kakak kelas, dan pada waktunya saya gantian membimbing adik kelas saya, dan yang saya bimbing itu udah jadi rektor, jadi profesor. Saya ikut senang ya, ikut senang. Jadi menguatkan sekali lewat pemahaman Alkitab itu, lewat persekutuan. Jadi jauh orang tua tapi dekat dengan saudara-saudara seiman. Maranatha tepat sekali mengedepankan character education, dan Komsel ini menurut saya penting sekali. Dan saya tidak hanya bicara, di rektorat ada Komsel, saya dengan para wakil rektor, kami menikmati sekali, seminggu sekali untuk sama-sama membahas firman Tuhan, berdoa bersama. Itu proses yang saya alami sejak muda seperti adik-adik sampai sekarang. Mencari teman hidup ini perlu nggak Pak Robi? Perlu.
Ini juga aneh, saya itu merasa bersalah juga ya. Dulu kalau wisuda itu banyaklah yang sudah membawa teman hidup gitu ya, adik-adik ya. Saya rasanya, aduh, wisuda enak ya sama teman hidup saya, boro-boro teman hidup masih jomblo adik-adik, masih jomblo. Ya, terus mulai berdoa. Setelah lulus kuliah itu baru kerasa, wah kok sendirian ya begitu ya. Yang lain teman sebaya sudah berkeluarga. Terus saya kalau mengaca itu serba salah adik-adik. Dulu kulit saya gelap, apa mungkin karena saya gelap gitu ya. Mata saya besar gitu kan, apa karena mata saya besar gitu ya. Terus rambut saya ikal dulu Bapak Ibu, gondrong ikal nggak keruan gitu ya, nggak ada yang tertarik ini gitu ya. Tapi saya baru tahu setelah semua yang saya anggap kekurangan itu Tuhan pakai. Tuh ketemu istri saya itu seneng yang gelap, seneng yang matanya besar, seneng yang ikal, apalagi Bapak Ibu. Silahkan tanya ke istri saya kalau nggak percaya, karena nggak boleh berbohong saya di sini ya. Ini benar-benar yang saya alami. Tuh, itu tulisannya di belakang itu Hollywood itu ya, kayak sama Pretty Woman itu. Nah, zaman dulu ada Pretty Woman, Pak Albert langsung ketawa, nggak tahu adik-adik mungkin nggak tahu film itu ya. Saya napak tilas sama istri saya ke Rodeo Drive di California itu Hollywood itu gunung itu tulisannya ya. Jadi semua yang saya rasa kekurangan saya, kelemahan saya itu sama sekali tidak demikian untuk Tuhan ya adik-adik ya. Jadi percayalah, bertekunlah di dalam Tuhan. Mungkin slide terakhir berikutnya. Nah, ajak rekan-rekan untuk rutin ibadah Jumat dan Komsel ya. Ini yang saya alami dan menjadi berkat buat saya dari Tuhan. Dan kalau ditanya apa sih sebenarnya Komsel, persekutuan ke gereja itu, saya sendiri kadang sudah pelupa juga adik-adik ya. Komsel baru hari kapan kemarin Pak Robi? Hari Kamis itu juga apa ya Komsel kemarin tentang apa begitu ya. Tapi saya ingat cerita, katanya ini cerita nyata. Mungkin sudah sering dengar atau pernah dengar, pernah baca bagaimana seorang oma-oma mengajak cucunya di hari Minggu untuk sekolah Minggu rutin ya. Tiba-tiba anak itu cucunya menjawab, "Oma, saya nggak mau lagi sekolah Minggu," gitu ya. Loh, kaget omanya, kenapa? Karena kata papa mama, percuma ke sekolah Minggu. Saya ditanya sekolah Minggu kemarin tentang apa sih? Udah lupa begitu ya. Terus omanya ditanya, kalau oma emang ingat apa kebaktian Minggu kemarin? Omanya bilang geleng-geleng juga ya, nggak ingat. Terus percuma dong kata cucunya yang didukung oleh orang tuanya yang memang nggak ke gereja ya. Tapi omanya menyuruh cucunya tadi mengambil kantong kotor gitu ya, kantong kotor dari kain. Tolong ambilin kantong kotor itu untuk oma, diambilkan. Terus omanya minta tolong diisi air, penuhi dengan air, bawa ke oma. Anak kecil tadi ngisi air, bawa ke omanya, sampai di omanya tentu sudah habis airnya ya. Namanya kantong kain ya. Tapi omanya nyuruh lagi, dicoba sekali lagi isi air, datang ke omanya. Pas sampai omanya, ya habis airnya ya. Terus cucunya protes, "Oma ini untuk apa? Kan nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin bawa air pakai kantong kain." Terus omanya tanya,
ada yang kamu lihat nggak dari kantong ini sebelum dan setelah dipakai tadi? Ya, ya, anak itu melihat kantong itu menjadi apa? Adik-adik menjadi bersih ya, menjadi bersih. Jadi kira-kira seperti itu. Datanglah ke komsel, ke persekutuan, ke gereja, mungkin cepat lupa kita. Kalau adik-adik mungkin masih ingatannya bagus, itu prima sekali. Kalau saya demensianya mulai muncul, kadang ketemu bapak ini namanya siapa gitu ya, udah mulai saya apalagi ngingat firman minggu kemarin. Tetapi itu sebenarnya yang terjadi ya, hati kita dibersihkan oleh Tuhan sendiri melalui firman-Nya, lewat yang disampaikan rekan-rekan kita, pembimbing kita, Bapak Pendeta, ya, pembawa firman, dan seterusnya. Lanjut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jika ada sesi tanya jawab, silahkan. Di sini ada Pak Pendeta, jangan takut kalau soal Alkitab, nanti saya lempar Pak Pendeta yang menjawab. Silahkan, adik-adik. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, sekarang kita ada di sesi diskusi interaktif. Bagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang mau nanya sama Pak Rektor, boleh banget. Ayo, ada nggak pertanyaan? Jangan malu. Iya, jangan malu-malu dong. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya ada pertanyaan Pak satu. Jangan susah-susah. Oh, jangan susah-susah. Oke. Jadi Bapak selama kan tadi banyak tuh istilahnya tantangan-tantangannya gitu ya Pak ya. Pernah nggak sih di tengah-tengah Bapak menjalaninya tuh Bapak ngerasa kayak, aduh ini kayaknya harusnya bukan jalan saya nih, kayaknya saya aja yang maksa nih gitu. Ada nggak Pak? Kalau misalnya ada, boleh nggak Pak di-share bagaimana cara Bapak jadi maju gitu? Apakah ada support system dari orang-orang sekitar atau apa? Ya, Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Dik. Itu saya alami. Kan saya sudah SMA, cita-cita saya akabri ya. Ternyata saya itu mendapatkan waktu itu namanya PMDK. Yang apa itu? Tanpa tes diterima di perguruan tinggi ya. Saya dulu kuliah di ITB adik-adik ya. Jadi menjadi bimbang begitu ya, menjadi bimbang. ITB gitu loh gitu ya, di kampung itu terkenal adik-adik waktu itu ya. Jadi setelah diskusi dengan orang tua, coba saja Lik gitu, ITB dulu nanti kalau nggak seneng tahun kedua pindah daftar akabri gitu ya. Jadi saya mengalami itu Dek ya, mengalami jalan ini bener enggak gitu ya. Namun waktu masuk tahun kedua sudah nggak ada lagi keinginan masuk akabri ya. Karena apa? Karena begitu datang di Bandung langsung ditangkap oleh kakak-kakak kelas ya. Untuk saya ikut komsel sejak datang bulan pertama mulai kuliah itu rutin komsel ya. Sehingga semakin yakin meskipun lewat proses ya, memang jalan yang Tuhan tunjukkan buat saya tidak masuk akabri, tapi kuliah begitu. Jadi proses ya, dan saya mengalami itu dan membuat rencana ya, ya oke, kita jalanin dulu 1 tahun, kalau nggak cocok nanti saya pindah begitu. Ya. Tapi itulah yang terjadi. Saya yang akhirnya nggak jadi akabri, tapi sejak di Maranatha sering pakai baju Mawarman itu saya merasa terobati juga itu. Nggak jadi akabri tapi jadi inspektur upacara Pak Albert ya. Itu Dek, itu yang ditanyakan? Iya Pak. Atau lebih detail lagi apa? Silahkan. Sudah Pak, sudah menjawab, berarti harus istilahnya kita jalani dulu, terus ikuti prosesnya, terus cari orang-orang yang support kita gitu ya, support system kita. Oke Pak, terima Intinya kasih. satu, ada damai ya kalau kita di jalan Tuhan. Ya kalau enggak, rasanya enggak akan damai juga kuliah ya. Oke. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ayo, ada yang mau bertanya lagi?
Pak Robi saya tunggu kok nggak Nah, Pak tanya. Robi. Ya. Wah terpancing ini. Nah, ketahuan dari tadi mic-nya dimatiin. Baik, Prof. Sebetulnya saya nggak nanya pasangan hidup ya, karena di sini malu gitu ya. Tapi mungkin bagaimana Prof mengatasi, maksudnya gini, kita punya karakter yang dari lahir itu kan kita sudah tahu nih, tipikal Prof sama saya kelihatannya agak berbeda. Nah, Prof lebih pragmatis gitu ya, tapi kan dalam pekerjaan itu kadang memang kita memerlukan keluar dari zona itu gitu. Nah ini terus terang nggak mudah, apalagi saya paham juga Pak Rektor sekarang ini kan harus berhadapan dengan banyak orang dan yang lainnya yang mungkin itu zona nyamannya sangat terganggu ya. Nah tapi kalau itu pada akhirnya kalau kita lihat di firman Tuhan kan Tuhan meminta kita justru keluar dari zona nyaman itu Prof. Nah apakah ada tips, maksudnya gini Prof, apakah berarti di dalam jalan Tuhan itu kita harus keluar dari zona nyaman itu? Kalau belum, berarti apakah ada waktunya nanti kita akan keluar dari zona nyaman itu juga? Ya, itu aja. Makasih. Terima kasih Pak Robi, semoga saya tidak salah menangkap pertanyaannya. Jadi keluar dari zona nyaman itu panggilan menurut saya ya. Kadang kalau saya menuruti karakter saya ya sudah, saya seorang flekmatik yang penuh kekurangan sebenarnya ya. Tapi berlatih untuk tidak flekmatik berat itu kan keluar dari zona nyaman. Zona nyaman saya nggak berdiri di sini, saya senang di belakang itu. Mungkin adik-adik nggak lihat, saya nggak pernah Maranatha Fellowship, padahal saya kalau pas di Bandung selalu di belakang sana ya. Jadi memang lewat latihan Pak Robi, lewat latihan ya, lewat latihan, dan kita mesti mau berlatih. Nah ini biar nggak ngantuk ini dalam mencari teman hidup pun saya keluar dari zona nyaman adik-adik. Saya mencari enggak ya, atau dipertemukan Tuhan dengan orang yang sangat berbeda karakternya dengan saya. Istri saya itu sanguin begitu ya, saya flekmatik. Sampai di gereja itu teman-teman seangkatan dulu itu kaget itu, loh Ilik kok sama itu gitu ya. Kaget semua, gempar itu, gempar. Sampai saya dipanggil Bapak Pendeta ya. Ya mungkin meragukan ya, apa cocok begitu ya dari segi ada istilah bobot bebet, bobot itu ya adik-adik ya gitu ya. Apa cocok begitu ya? Wah itu memang kami sama-sama keluar dari zona nyaman Pak Robi. Jadi tapi kami bertekad karakter yang berbeda itu dipersatukan untuk saling melengkapi ya, bukan untuk saling bergesekan dan terus menjauh, tapi sebaliknya saling mengisi. Itu tentu saya keluar dari zona nyaman saya, demikian juga istri saya keluar dari zona nyaman dia. Mungkin dia lagi happy-happynya sanguin gitu, deket suaminya yang sangat flekmatik, kegembiraannya tereduksi begitu ya, atau sebaliknya gitu ya. Saya lagi tenang-tenang apa, datang istri langsung wah menjadi lively begitu ya. Jadi ya itulah keluar dari zona nyaman itu mesti belajar saling menerima dan emang berjuang ya. Tapi sampai sekarang pun saya terus belajar dan dengan mengandalkan kekuatan Tuhan tentu kita dimampukan. Kalau enggak, tentu saya sendiri juga enggak mampu. Terima kasih, itu ya. Baik, apakah masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke Bapak? Tidak ada? Oh tidak ada, terima kasih Pak atas sharing yang sudah diberikan. Semoga bisa jadi berkat untuk kita semua ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Boleh kasih tepuk tangan. Selanjutnya kita boleh bersaat hening sejenak.
Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang bisa lagu ini boleh nyanyi sama-sama. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganmu datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagiku. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Saya mengundang Pak Iwan untuk berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, Allah yang penuh kasih, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu saat ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bersekutu, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Bapa, saat ini kami mau bersatu hati, menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kami mau berdoa untuk Universitas Kristen Maranatha, tempat kami berkarya. Kiranya Tuhan yang akan terus menyertai dan memberkati, memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi pimpinan-pimpinan kami. Dari organ yayasan, pimpinan rektorat, fakultas, program studi, dan seluruh unit kerja dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Juga bagi keluarga besar Maranatha, biarlah kami boleh terus berkarya, memberikan yang terbaik di tempat kami masing-masing. Kami juga mau berdoa bagi warga Maranatha yang sakit. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna. Bagi mereka yang berduka, kiranya Tuhan yang memberikan ketabahan dan penghiburan. Kami juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun dalam 1 minggu terakhir ini, biarlah kiranya Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka. Bapa, kami juga rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan kiranya yang menolong para pimpinan negara kami, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa ini dengan rasa takut akan Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan sendiri. Kami mau berdoa untuk pelaksanaan pemilu di tahun 2024 yang akan datang. Kami memohon campur tangan Tuhan dalam setiap proses yang berlangsung. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan aman, sehingga suasana negara ini boleh tetap kondusif. Kami sebagai warga negara juga boleh mempergunakan hak pilih kami dengan bijak, dan pada saatnya nanti kiranya Tuhan juga yang berdaulat untuk memimpin yang akan terpilih, yang akan memimpin bangsa kami ke depan, dan yang akan membawa bangsa kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa-doa kami yang jauh dari sempurna. Kami naikkan hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Hello guys, welcome back to Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi di antaranya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha dan bisa juga diakses di platform YouTube iStream Studio. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jangan lupa juga saksikan Ice Podcast dengan host terkece kita Bapak Pendeta Haringan di platform YouTube Maranatha iStream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Dan renungan dapat disaksikan di Instagram bpk.maranatha dan bisa juga diakses di platform YouTube iStream Studio. Untuk teman-teman
mahasiswa, rekan-rekan, saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu dan saudara dapat mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara, Bapak Ibu dan Saudara bisa ikut latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 3 sore di Studio Seraphim GWM lantai 1. Mari Bapak Ibu, kita membangun iman kita tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program Cellgroup. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini, atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di DAP lantai 2. Wah, tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya. Jangan lupa untuk hadir di ibadah Natal Universitas Kristen Maranatha pada tanggal 15 Desember pukul 10.30 di ruang auditorium menggunakan dress code, colorful, dan jangan lupa mengikuti perayaan yang telah disiapkan setelah ibadah ya. Untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang memiliki bakat dan ingin berkontribusi dalam acara perayaan Natal kita di tanggal 15 Desember, Bapak Ibu bisa scan QR Code yang ada di layar dan mengisi form yang ada. Dan di situ akan ada pilihan penampilan yang Bapak Ibu ingin tampil. Lalu dihimbau juga untuk para mahasiswa, Bapak Ibu yang berjiwa muda bisa ikut gabung di konser Natal Universitas Kristen Maranatha di tanggal yang sama, 15 Desember di tempat yang sama juga di ruang auditorium pukul 5 sore, dan jangan lupa ajak teman-teman yang lain ya. Bapak Ibu dan rekan-rekan diingatkan juga untuk mengisi link evaluasi karena kami sangat mengharapkan masukan dan saran Bapak Ibu terkait ibadah Maranatha Fellowship dan untuk kemajuan pelayanan di Universitas Kristen Maranatha. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini, sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you. Oke, demikian pengumuman yang sudah disampaikan. Saya mau mengulangi lagi untuk pengumuman ini ya. Yang pentingnya adalah kami mengundang teman-teman semua, Bapak Ibu untuk hadir di ibadah juga perayaan Natal yang akan diadakan nanti tanggal 15 Desember dengan tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, di mana ibadah Natalnya itu akan diadakan pada pukul 10.30 sampai 11.30 di ruang auditorium ini. Lalu acara akan dilanjutkan dengan perayaan dan perjamuan Natal yang akan diadakan di Exhibition Hall di bawah pukul 11.30 sampai pukul 1. Dan juga akan ada konser Natal, ini nggak boleh kelewat ya semuanya. MCUC dan juga beberapa rekan lain akan mengadakan konser yang akan diadakan pukul 16.30 sorenya. Nah, nanti juga kan di perayaan Natal akan ada penampilan. Untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang ingin tampil bisa men-scan QR yang ada di depan ini untuk mendaftarkan penampilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Silakan mari yang mau mendaftar, boleh di-scan dulu, saya kasih waktu. Kalau misalnya nggak bisa di-scan, boleh diklik https://bit.ly/Christmas Celebration of Universitas Kristen Maranatha 2023. Selanjutnya seperti yang tadi Pak Rektor sudah imbau, ya kita diundang Bapak Ibu unit-unit kerja sekalian, mari kita menjalankan sel group di masing-masing unit kerja kita untuk mempererat hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan rekan-rekan kerja kita. Selanjutnya,
Nah, seperti ini contohnya ya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Nah, selanjutnya silahkan mohon masukan ataupun kritik dan saran ya untuk evaluasi ibadah MFF kita. Silahkan boleh di-scan, kalau nggak bisa di-scan boleh diketik https://bit.ly/kapital semua evaluasi MF Vol 91. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita angkat pujian lagi dari PKJ 153, Pakailah Seluruh Hidupmu. Saya undang kita semua untuk berdiri. Pak Suryaman untuk doa pengutusan dan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah kami di siang hari ini dan juga untuk firman yang telah ditaburkan melalui Bapak Rektor kami, untuk setiap sharing pengalaman kehidupan beliau, kiranya juga bisa menginspirasi kami semua, bahwa dalam kehidupan kami memiliki banyak kekurangan, tetapi Tuhan justru memakai kekurangan kami menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, namun Kau yang senantiasa memberikan kami kekuatan. Untuk itu tidak ada alasan bagi kami untuk menolak dan menghindari panggilan-Mu dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kami mohon berkat bagi keluarga kami, baik yang jauh maupun dekat. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami. Dan kiranya juga kami berdoa untuk setiap jajaran rektorat, para dosen, mahasiswa, karyawan. Kiranya Tuhan terus menyertai kami dalam setiap karya yang kami lakukan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Maranatha.
kembali saya undang untuk bersaat teduh sejenak. Ibadah sudah selesai, terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Jangan lupa minggu depan kita akan ada ibadah Natal. Sampai ketemu di ibadah Natal. Tuhan Yesus memberkati.